Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saya Gabriel Barnabas Kawet dan selamat datang di channel Irene Ministry. Saat ini kita ada dalam program Ini Ceritaku. 2021, tepatnya di bulan Desember, saya dan tim Irene Ministry melakukan perjalanan misi yang pertama di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah. Dan salah satu tempat yang kami datangi adalah Yayasan Bima Jiwa Sion yang terletak di Desa Pandeian, Jatrisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yayasan ini adalah yayasan panti asuhan yang merawat pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan orang dengan masalah kejiwaan ODMK. Kali ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari pengelola atau ketua yayasan ini, yaitu Ibu Ronde Endang Sri Dewi, yang adalah gembala juga di gereja GKG, Gereja Kristen Getsemani Giri Sion. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Dari awal mulanya saya sebagai ibu gembala saat ini juga, dari sejak dulu saya mengikuti jejak daripada suami saya. Dia itu adalah Bapak Pendeta David Sukoyo. Ini kita merintis masuk di daerah desa di sini, Jatrisrono, Pandeian, itu pada tahun awal 1977, ya, awal Januari dibentuk gereja. Nah, daerah sini adalah daerah sungguh-sungguh tandus di dalam segala macam sosial budaya, ya, banyak ya yang mereka lakukan masyarakat ini, dan tidak ada masjid maupun gereja, ya. Dan waktu itu mereka latar belakangnya ya banyak pengangguran, tanahnya tandus, dulu hanya singkong, ya, yang ditanam, jagung itu saja musiman. Nah, akhirnya mereka ini saya lihat bahwa dengan terpuruknya kehidupan seperti itu, ada yang dari segi pendidikan saja mereka ini lulus SD saja sudah besar-besar. Kalau belum lulus kelas 3 SD saja sudah ke kota besar jadi pembantu. Jadi belum ada pelajar yang SMP saja, ya toh susah, sebab
tahun itu. Listrik juga belum ada. Jadi betul-betul daerah ini daerah yang tandus. Sekolahan SD malah adik saya yang di sini saja jarang sekali murid itu kalau belajar dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kita masuk banyak orang yang sakit, yaitu terutama sakit jiwa. Karena mereka mentalnya seperti itu, karena latar belakangnya banyak hutang, banyak kasus-kasus yang mereka. Nah ini kita tahu, saya ini kalau mereka waktu ya seperti ini dia akan tidak kontak, tetapi puji Tuhan mereka bisa menerima Yesus, didukung dengan keluarga semua, akhirnya mereka sembuh ya dan menerima Yesus jadi orang Kristen. Nah disinilah terbentuknya kita ke kota ya, mencari dukungan dari kota supaya bisa mendirikan tempat ya wadah jiwa-jiwa itu gereja, karena banyak yang sudah disembuhkan. Nah di gereja itulah ya, gereja ini dulu kecil dan sederhana sekali, belum tembok. Nah itulah kita bentuk orang Kristen dan gereja. Nah ini didukung dari ya orang-orang kota ya, kita bisa mendirikan itu masalah gedungnya. Tapi setelah kita ini mempunyai ya, mereka yang masuk itu kan kita ya kurang. Nah ini ada lagi ya yang masuk dan sekarang jadi pendeta juga, namanya Daud Marijan. Pertama kali kita menampung ya, saya pikir ya udah itu jadi jemaat ya udah pulang. Tetapi kok akhirnya ada yang sakit ini ikut. Nah, ada jemaat yang misalnya anaknya sakit, nah, Pak David ini kan seneng besuk-besuk gitu. Itu daerah Manding namanya. Nyabrang kali, mesti mungkin Pak Sigit sudah pernah, sebab anaknya saja sudah di sana, bendara Mbak Parni. Nah itu mereka ini terus dia ini ada yang usul setiap dia pulang, wah itu keliaran gitu. Nah ini Pak David, kamu di sini aja, ndak usah pulang. Oh ya saya senang, saya ikut, saya memang kepingin kerja gitu. Nah saya kalau malam ya sudah, kita belum ada kamar-kamar seperti ini ya, gereja itu udah kita ada tikar ya, udah kita suruh. Dan paginya dia ya membantu saya cari air ya ke sungai, sebab saya terus Pak David dengan dia mendirikan gereja. Saya dari kota kalau mandi di Belik itu wah rasanya, dan ini ada orang sakit begini kok malah kita suruh-suruh. Nah terus itu setelah dia itu sembuh, dia memang saya wawancari ya seperti itulah kasusnya, hutang. Istrinya juga keliaran waktu itu, anaknya 3 masih kecil-kecil. Lah saya ini wah ini kekurangan makan. Saya terus bapak saya yang pemda di daerah Wonogiri ya, kabupaten, terus saya minta saya ngomong, dia ngasih susu gitulah akhirnya. Nah ini dia kayak sita tampung, istrinya, anaknya, dan dia setiap hari seperti ini masak gini, dia langsung ngirim traktat ya dulu itu ya siapa langsung sebab dia suruh pulang, nggak mau, katanya ingin menjadi seperti bapak dan ibu gitu lah Pak David. Ya udah kalau gitu kamu banyak baca Alkitab setiap hari, setiap dan kamu lah. Dia itu sering dikira waduh ini keluyuran, enggak, dia cari orang perempuan tetangganya seperti ini. Terus lagi ada lagi, nah dibawa ke sini gitu. Nah akhirnya ada 5, ada 4, ya udah di lantai gitu. Kita belum ya sudah, orang tuanya ya kita Pak David ingin kenal dengan orang tuanya seneng. Ya udah kalau memang nanti sembuh malah saya serahkan. Nah akhirnya saya itu hanya batin ya, istilah dalam hati, aduh ya, kita waktu itu makan ya dari jemaat itu ya ada gaplek ya, itu singkong yang kering untuk diwul, untuk ada yang beras, ada yang, jadi belum ada dari kota yang tahu. Nah, akhirnya anak jemaat ya kita masak, kita makan bersama-sama, dan di dalam makan bersama-sama kita ajak mereka berdoa. Dan terus Pak
Marijan ini. Aduh Bu, iya nanti jangan ini jadi panti panti asuhan. Saya itu hanya gagal seperti lah Pak Daud, ya enggak apa-apa, kita doa aja kalau ini memang enggak Tuhan. Lah dia sering ya di persekutuan di Solo, nah itu Pak David bersaksi gitu, nah, mereka dukung hanya itu dukung. Nah, akhirnya dengar sampai 20 orang, nah, kita didatang 20 orang. Iya, udah tinggal di sini. Tapi Pak David pengen khotbah di kota dengan ada yang mendukung, ada dana untuk ini adalah ada kebakaran ya, orang sakit di Semarang gitu kan, cublik gitu ya. Nah itu musim kering kan, terus dia tahu-tahu dia telanjang, saya tahunya gitu. Pak David baru penginjilan sama. Ya. Jadi Bapak mulai konsentrasi dengan pasien orang sakit jiwa itu di tahun berapa Bu? Ya tahun sekitar 80-an. Tahun 80-an ya? Iya. Dan waktu itu kan Citra Munjak 77. Iya. Nah, perintisan ya antara 80 itu terus resminya jadi yayasan tahun 85. Ya, jadi bayangkan pemirsa sudah ada pelayanan Pak David. Pak David ini adalah suami dari Ibu Gembala dan sekarang memang sudah Tuhan tempatkan, sudah Tuhan panggil, dan Ibu Gembala penerus di gereja ini. Jadi di tahun 80-an ya Bu ya? Iya. Tahun 80-an Pak David sudah merintis tempat ini, yang dimana pasiennya pada saat itu ada 20 orang ya Bu? Iya. Jadi dalam melayani pasien ini apa suka dukanya Bu Gembala? Ya sukanya itu kita ini ada satu sejahtera ya kalau kita menangani anak-anak ini, walaupun mereka ini kadang-kadang ya susah secara jasmani. Misalnya dulu belum ada apa-apa, ada yang teriak-teriak sampai kita itu ya tetangga itu kan kita susah, tetapi jiwa saya sebagai itu enggak apa-apa lah kita itu. Ya ada yang merasa khawatir, waduh ini nanti mengganggu cuma itu. Tetapi masalah dengan pasien-pasien ini ya kita ini banyak doa. Jadi bukan kekuatan saya, bukan saya ini dulu ya lemah ya secara tubuh, tapi kenapa kita bisa ya bersama Tuhan itu kita sukacita gitu. Kira-kira metode apa yang dipakai oleh Pak Pendeta kita Pak David pada saat itu untuk menangani pasien seperti yang sekarang ini? Pasti kan ada metodenya, ada caranya suami Ibu Gembala pada saat itu untuk menangani pasien. Dan saya dengar Bu, dari pelayanan Pak David sudah ada yang jadi pendeta ya Bu pasiennya. Iya, nah, itu metodenya bagaimana Bu? Ya metodenya seperti tadi ya yang saya ceritakan, yang namanya Pak Daud Marijan. Sekarang orangnya ya sudah tua seperti saya di sana di Ngelalung, ada dia pegang 3 gereja. 3 gereja. Iya. Nah ini begini, dia ini cuma SD waktu itu. Dia sudah sadar, terus dengan metode hanya sederhana, banyak doa, malah puasa, terus ya kita kan Pak David maaf ya enggak sekolah tinggi, enggak ada gelar apa-apa ya, cuma ya dari senior kami Bu Gembala dulu di Solo itu kalau ingin pelayanan ya metodenya hanya banyak doa, baca Alkitab, berpuasa gitu aja lah. Terus ada sesuatu hal yang dia pahami, lah kita berhubungan dengan sekolah Pak David ya, dia itu sering ada hubungan dengan kota itu kan ada pendeta. Lah kita tahu Bapak pendeta kita kan punya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Ya waktu itu bukan STT seperti sekarang, tapi hanya 6 bulan nanti harus kembali praktek, nanti berapa bulan waktu dulu gitu kembali lagi ke sana gitu. Ya, jadi seperti pemuritan gimana gitu aja. Jadi enggak ada gelar seperti sekarang harus STT gitu. Lah Pak Daud Marijan ya metodenya ini dengan adik ipar Pak David saja bersama-sama dulu. Nah, ini ada prioritas kalau dari sini tidak ada beasiswa gitu. Nah, maka Pak Daud ini terus sekolah di sana. Menarik sekali apa yang tadi Ibu Gembala katakan, bahwa metode yang dipakai berdoa, berpuasa,
dan baca Alkitab. Iya. Dan ini Dan nanti diterapkan ke pasien pada saat itu. iya, setiap pagi kita adakan seperti itu, membuat anak-anak ini ya kita ajak ya kebaktian, puji-pujian, terus nanti ya itu puji-pujian, terus doa kita doakan, terus baca Alkitab bergilir. Ya. Kalau yang enggak bisa ya udah Ya. biar Dan ngerungok ini metode tetap dipakai sampai sekarang ya, Bu? Iya, Nah, dari tahun 80 kan ada sekitar pasien dari tahun 80 sampai sekarang, paling banyak itu di tahun berapa pasiennya, Bu Gembala? tahun 90-an Ada berapa jumlahnya? hampir 80-90. Wah, 80-90 pasien pada tahun 90-an. Iya. Dan itu tetap memakai metode doa, puasa, baca Alkitab. Nah, nanti dampaknya ini ada yang sudah sadar terus mereka pulih jiwanya, terus dia kita ada satu, kamu mau apa? Pulang apa? Ada yang misalnya keluarga datang mau ikut pulang, lah ditarik pulang. Kalau pulang mau apa? Ya ada yang terus sadar, terus ya saya pulang mau di gereja kembali, gitu. Jadi, dari tahun 80, tahun 90 dengan jumlah pasien yang banyak, Bu Gembala, berapa persen mereka berapa persen yang sembuh dari total yang masuk di dalam pembentukan di rumah sakit di tempat di gereja ini? Dari misalnya ada 80 orang masuk, ya. Kira-kira yang keluar berapa banyak? Ya setiap harinya itu begini ya. Misalnya kita dan seperti rumah ada yang pulang misalnya, ada yang sehari begini nih sampai saya itu menerima 5 orang gitu. Nah itu setiap kita menerima, maksudnya keluarga ini harus kita berikan penginjilan ya untuk mendukung. Kalau yang pasiennya kan enggak sadar belum nah itu terus langsung misalnya ngamuk-ngamuk dari Pak Polisi itu langsung diisolasi. Nah ini keluarga kita ajak omong-omong dengan peraturan begini. Kalau belum punya agama ya ndak sholat ya menerima Yesus supaya lekas sembuh. Jadi tetap apa yang dilakukan Pak David pada tahun 80, pada tahun 90, dan itu menjadi metode juga yang Ibu Gembala lakukan pada saat ini. Berdoa, membaca Alkitab kan gitu, berpuasa, dan itu sekarang ini Ibu Gembala tetap memberikan metode demikian dengan bahasa Iya. Ini sangat menarik sekali kalau kita boleh mendengar cerita Ibu Gembala. Boleh tahu Bu sekarang umurnya berapa Bu? Saya? Iya. Ya hari ini persis ya, lahir saya 45. Lahir 45, ini tahun ini genap 76 ini, mengancek 77. Ini atau iya, 10 Desember ini kelahiran. Hari ini ulang tahun Ibu Gembala, selamat Bu Gembala. Waduh, seperti mendapatkan sebuah kehormatan kita ini bisa. kado saya. Bisa mendapat sebuah kehormatan. Iya. Ini kita datang di GKG Girision, ternyata Ibu Gembala sedang berulang tahun. Yang 70 tahun dan 60 tahun 76 tahun. Wah, luar biasa. 76 tahun itu merupakan sebuah umur yang boleh dikatakan pemazmur katakan kan 70 tahun atau 80 tahun, tapi saya lihat Ibu masih fit, masih tetap senyum ceria. Ya puji Tuhan, memang itu maksa. Jadi nggak ada beban Bu ya. Saya ini masih ya minta sama Tuhan ya. Saya kok enggak takut ya, malah saya seneng ya kalau menghadapi begini ke surga ya. Saya sudah, tapi saya masih terbeban ya. Ya nanti saya ini terbeban. Kalau saya melihat ada yang sudah siap untuk ganti saya budal. Jangan, masih banyak pasien yang membutuhkan Bu Gembala di sini. Bukan pasien, saya tahu ini seperti mudah-mudahan ini mendukung untuk jangan sampai ini nanti saya ndak ada terus putus, saya jangan sampai seperti itu. Cuma ini visi saya harus terus, malah ngimpi saya harus lebih dari apa yang
saya hadapi seperti Bayangkan, ini. udah 76 tahun masih punya mimpi. Itu Nanti luar biasa ya itu nanti kan. kalau saya ada tetap yang meneruskan itu lebih ya, ini lebih besar, lebih baik, lebih banyak yang dimenangkan. Jadi gitu. Bu, ini kan 76 tahun. Selanjutnya apa yang ingin Ibu ceritakan, silakan ceritakan supaya pemirsa atau penonton kita pada saat ini boleh terbebani, boleh menjadi bagian dalam pelayanan bersama-sama sehingga Ibu bisa berkurang sedikit beban. Apa kira-kira yang Ibu inginkan dalam kehidupan pelayanan Ibu untuk ke pasien kita? Kalau soal gembala kan itu bagian dari penerus Pak David. Tapi bagaimana dengan pasien yang sekarang ini? Kira-kira apa yang akan Ibu harapkan di tahun yang akan datang ini? Ya, yang saya impikan supaya seperti generasi penerus itu ya meneruskan lebih dari apa yang saya layani. Seperti ini kan saya misalnya seperti tadi ya kan sederhana, dan waktu ini ya istilahnya terpuruk ya, pasien tinggal itu sisa karena ya keadaan ya saat ini seperti penyakit corona dan sebagainya, dan saya juga ini, dan ini saya harapan saya ini ya terus terang ya, ini yang mendampingi saya Mas Yulan ini anak saya ini kalau bisa ya bisa meneruskan gitu ya. Jadi ini ada seorang yang bernama Yolan ya. Bu? iya, ya saya nanti akan wawancara dia, ya, gitu. supaya saya lebih tahu lagi bagaimana Mas Yolan dalam bisa ya tahu ya, semua. malah nanti ya tahu kalau dia yang pegang bisa lebih besar maju. gitu Iya, loh, betul. impi-impi anaknya gitu. Jadi Nggak ada yang lain ya tahu. Maka saya masih hidup ini ya cuma ya melihat dia sekarang udah ya istilahnya sudah bergerak ya gini nih Mas Yulan. Ya belajarnya di sini nanti ya terserah ya toh, kalau ingin wah aku jadi direktur yang ya mari, tapi dasar untuk kan seperti ini. Nah ini apa nanti ya toh. Terus waktu ini sekarang yang kita sama-sama, saya sebagai ibu ya ini sudah bergerak, ada ini dukungan istilahnya ya. Jadi Dukungan, ada yang dukungan apa namanya? ya, dukungan moral, dukungan sebagai dari pendukung. sebab Jadi kita tidak bisa sendiri. kita akan nanti mewawancarai Mas Yolan, pemirsa Bagaimana? penonton pada saat ini, karena Ibu Gembala mengharapkan ada penerus dari apa yang sudah ditanamkan di tempat ini. Sebab siapa lagi wong ini dari Pak David anu ya toh, apa saya cari yang anu nanti malah Mungkin bisa cari yang lain, Bu. sudah pasangan kok cari yang lain. Ya, saudara-saudara, inilah kesaksian dari Ibu Gembala, Bu Endang pada saat ini, di mana Bapak yang awal sebagai pencetus tentang melayani pasien orang gila dan diteruskan oleh Ibu Gembala, dan kita nanti, sudah mendengar tadi cerita bagaimana susah dukanya, dan ternyata hari ini genap 76 tahun. Kami sebagai tim mengucapkan selamat ulang tahun Bu Gembala. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan makin sukses dalam pekerjaan pelayanan pada saat ini. Dukungan Dan doa, dukungan betul. apa ya. Ingat, ini pemirsa, saat ini tadi metode, tahu ya tempat-tempat sudah terpuruk seperti itu. Iya. Jadi metode yang saya ingat adalah doa, puasa, dan baca Alkitab. Itu menjadi bagian, ini dasarnya, itu menjadi dasar bagian saja. kerohanian Nanti orang perkembangannya kan Tuhan ya, Amin. sendiri Iya. yang. Terima kasih Bu Gembala untuk waktunya. Boleh kami wawancari pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memakai Ibu Gembala lebih lagi di dalam kehidupannya pada saat ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi